Nah ini Bangkok-Bangkok itu sebetulnya kayak semacam sindiran sebetulnya. Masyarakat Ya, oh jambu Bangkok, ini ya ya, durian Bangkok, ini apel Bangkok itu sebetulnya ada yang disindir gitu loh Pak. ya, Nah, kita negara tropis yang besar seperti ini gitu ya, ya, yang sementara kita itu penduduknya adalah udah 270 juta, sementara Bangkok cuma 17 juta. ya, Terus kenapa kita yang 20 kalinya kok kalah seperti itu? ya. Kita bagus-bagus semua seperti itu. Itu sebenarnya kata Bangkok tadi itu sindiran, Pak. Oh, Sindiran iya. Baik. ahli pertanian gitu loh. Kenapa gitu loh. Dan itu Ya, kebablasan bahwa sebetulnya Bangkok enggak gitu. Saya keliling berapa kali saya ke Bangkok berapa kali, Pak. iya, Saya iya. bukan Bangkok, maksudnya ke Thailand keliling-keliling. Thailand, ya, Ah, pertaniannya mereka tenaga kerjanya malas, Pak. Pertaniannya itu ya, malas. ya, Pertaniannya malas dibandingin maksudnya dibandingin Indonesia, Pak ya. ya, ya, Dan bagusan Indonesia gitu ya, ya. Seperti apa gitu loh. Cuma yang satu bahwa ini bukan sindiran bukan. Dan ya, saya itu ya, bahwa petani itu seperti di Jepang, ada disediakan oleh pemerintah. Kamu bikin pakan ya, kamu masalah teknologi, masalah pengadaan bibit, saprotan, ada pupuk, ada bibit, ada yang lainnya itu sampai pada pas panen itu biar kami yang mikir gitu. oh, Ditambah Pak, ini agak loncat sedikit bahwa produk pertanian buah-buahan ataupun sayuran di Thailand itu separuhnya Indonesia, Pak. Gitu. oh, Jadi Bapak bisa bayangkan bahwa mereka bisa menjual produk itu sampai di Jakarta atau ya, Surabaya ya, dengan harga separuh dari kita kalau kita produksi, Pak. Gitu, ya. Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 59 tahun Institut Pertanian Bogor. Menurut rencana, wawancara ini akan kami bukukan. Dan hari ini saya bertemu dengan seorang alumnus IPB yang sangat luar biasa, konsisten di bidang keilmuannya, yaitu Bapak Dr. Insinyur Muhammad Gunung Sutopo, pendiri Sabila Farm dan grupnya. Apa kabar Pak Gun? Terima kasih. Ya, Assalamualaikum dan terima kasih sudah berkenalan. ya, Ini saya kondisi sehat, semoga Pak Bambang juga sehat dan semuanya, Pak ya. Eh, iya. eh, ini kebetulan saya lagi ada di Bangkok, Thailand ini, Pak. Iya, iya Pak, iya. Mungkin Bapak bisa mulai cerita Pak ya, ketika kuliah di IPB Bogor, kemudian banyak menginisiasi untuk menanam buah dan sayur, terutama yang sangat terkenal adalah produk buah naganya. Nah, Ya, sampai oleh IPB diberi gelar doktor honoris causa. Monggo ya, Pak, silahkan berbagi Pak. ya. Tentang malah masalah Buah Naga nanti akan apa kita angkat. Tapi yang penting bahwa saya sekarang ada di Bangkok ini ya karena Buah Naga, ya. Eh, Dan saya juga karena Buah Naga, ya gitu ya, juga. ya, Juga ya, pameran-pameran di Thailand
negara, Jerman, di mana-mana itu kita ya karena buah naga. ya, Jadi saya konsisten untuk petani seperti itu gitu ya. Jadi saya backgroundnya sebetulnya cita-citanya jadi bukan jadi petani Pak. Jadi ya, saya waktu PB itu karena dipanggil gitu ya. ya, Terus saya adalah seorang arsitek gitu, eh, atau dokter gitu dulu seperti itu. ya, Tapi kemudian saya dipanggil oleh IPB untuk masuk di IPB ya, dengan tes tadi. Ternyata saya cocok ya, dan ternyata saya benar. ya, Jadi jiwa saya ternyata walaupun saya ini saya ternyata suka dengan pertanian gitu. ya, Dan itu saya masuk di Fakultas Pertanian jurusan ilmu tanah gitu. Di ilmu tanah itulah lebih keindahan dari petani tadi saya dapatkan itu karena saya sering ke lapangan, sering masuk ya, hutan, survei ya, tanah segala macam tadi. ya, Kemudian dari waktu mahasiswa saya sudah keliling-keliling kemana-mana. ya, Bukan hanya mahasiswa ya, waktu SMP pun saya sudah ya, keluarga kemana-mana itu sering ke daerah itu melihat perkembangan itu. Pertama kan yang kita lihat sih pertanian atau pasar ya. ya, Jadi itu menarik sekali ya. Ada buah-buahan, ada sayuran gitu yang rasanya ya, asik buat saya gitu. ya, Nah, hobi saya termasuk seperti itu. Dan begitu masuk IPB, ditambah lagi aksesnya, teknologinya saya dapat, ilmu pelajarannya saya dapat. Gitu. Jadi pelajaran di IPB itu sangat praktis, Pak. Sangat praktis artinya antara teori dan praktek itu bisa nyambung cepat gitu, bisa nyambung cepat. ya, ya, Jadi ya, dengan di akhir semester itu bikin 4 tahun itu justru kita dipadatkan itu justru kita bagus sekali gitu. ya, Nah, dari pengalaman seperti tadi gitu, eh, saya tertarik dengan dunia pertanian, gitu, Pak. Walaupun saya sempat masuk PNS ya, terus ya, masuk ya, PNS, saya nggak kerasan ya, baru 3 tahun nggak kerasan. Kayaknya yang paling cepat itu ya kalau pengen jadi kaya ataupun pengen saya cita-cita saya keliling dunia, Pak. Jadi eh, yang saya petani itu adalah pengen keliling dunia dan ya, kaya gitu. ya, baik, Saya seperti itu karena dengan uang banyak itu dan itu ya, bisa ke dunia seperti itu. baik, Jadikan harimu beyond dengan Brimo. Fitur lengkap untuk jalani hari. Ada top up pulsa atau paket data. Top up berisi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan Kris. Belanja online makin asik, tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a beyond day. Brimo, mobile banking yang pas buatmu. baik, Pak Gun. Sebelum dilanjutkan, Bapak sekarang ada di Bangkok dan selama ini selalu menjadi apa ya mindset bahwa buah-buahan itu selalu kalah kalau dari Bangkok. Maka yang besar-besar dinamakan semua serba Bangkok. Nah, menurut pengamatan Bapak sekarang situasinya seperti apa? Apakah Bangkok masih lebih unggul dari Indonesia? eh Bahasanya bukan lebih unggul, Pak. Indonesia Ya. selalu ketinggalan, Pak. Oh. Indonesia selalu ketinggalan dengan Bangkok, dengan Asia Tenggara kita ketinggalan, Pak. Jadi Ya. Asia Tenggara itu ketinggalan. Termasuk saya baru pulang dari Vietnam juga. Ya. Vietnam mana apa untuk survei juga tentang buah-buahan juga gitu. Bulan Agustus kemarin saya berapa kali ke Vietnam ya. Petaninya sangat progresif dan pemerintahnya sangat maju seperti itu. Nah ini Bangkok-Bangkok itu sebetulnya kayak semacam sindiran sebetulnya. Masyarakat Ya. oh jambu Bangkok, ini ya Ya. durian Bangkok, ini apel Bangkok itu sebetulnya ada yang disindir gitu loh Pak. Ya. Nah, kita negara tropis yang besar seperti ini gitu ya, Ya. yang kita itu penduduknya adalah udah 270 juta, sementara Bangkok cuma 17 juta. Ya. Itu seperti itu. Kenapa kita yang 20 kalinya kok kalah seperti itu? Ya. Kita bagus-bagus semua seperti itu. Ya. Itu sebenarnya kata Bangkok tadi itu sindiran, Pak. Oh. Sindiran Iya. Baik. ahli pertanian gitu loh. Kenapa gitu loh. Dan itu Ya. kebablasan bahwa sebetulnya Bangkok enggak gitu. Saya keliling berapa kali saya ke Bangkok berapa kali, Pak. Iya, Saya iya.
bukan Bangkok, maksudnya ke Thailand, ke keliling-keliling. Thailand, ya. Ah, pertaniannya, mereka tenaga kerjanya malas, Pak. Petaninya itu Ya, malas. ya, Petaninya malas, maksudnya dibandingin Indonesia, Pak ya. ya, ya, Dan bagusan Indonesia, gitu ya, ya. Seperti apa gitu loh. Cuma yang satu bahwa ini bukan sindiran, bukan. ya, Saya itu ya, bahwa petani itu seperti di Jepang, artinya disediakan oleh pemerintah. Kamu bikin pakan ya, kamu masalah teknologi, masalah pengadaan bibit, saprotan, ada pupuk, ada bibit, ada yang lainnya itu sampai pada pas panen itu biar kami yang mikir gitu. oh, Ditambah Pak, ini agak loncat sedikit bahwa produk pertanian buah-buahan ataupun sayuran di Thailand itu separuhnya Indonesia Pak. Gitu. oh, Jadi Bapak bisa bayangkan bahwa mereka bisa menjual produk itu sampai di Jakarta atau ya, Surabaya ya, dengan harga separuh dari kita kalau kita produksi, Pak. Gitu, ya, Pak. Itu bukan karena pinternya petani, ya, bukan. Itu adalah regulasi dan kemudian SDM dari pejabat-pejabatnya itu memang untuk pertanian dan pangan ya, gitu. ya, Berorientasi pada raja. Gitu. Jadi kalau ya. raja minta gini, mereka kayak buru-buru gitu loh. Gitu. Nah, sekarang Bapak mulai cerita, kenapa mulainya di Pakem, Sleman, Yogyakarta untuk kreasi buah ini? Enggak. Jadi sebetulnya saya pindah ke Sleman itu tahun 2003, Pak. Ya. Sebelumnya saya bertani itu sejak tahun 1985, Pak. Oh, Sudah bertani gitu. ya, Tapi juga bikin hortikultura. Karena saya tadi melihat bahwa orientasi saya adalah bagaimana kaya cepat seperti itu, ya, ya, ini dan peluang waktu tahun 85-an, 80-an itu kan banyak perumahan-perumahan, Pak. Perumahan ya, baru, Bapak, BTN segala macam itu peluangnya adalah tanaman hias waktu itu gitu. Jadi tanaman hias itu waktu itu belum berkembang banyak gitu. ya, Kebetulan saya ahli tanah, saya bikin kompos tanah yang cocok untuk melati, cocok untuk supir, cocok seperti ini gitu. ya, Wah, kaya, Pak, kaya, cepat kaya juga. ya, Di samping berbanyak tanaman tadi gitu. ya, Jadi, peluang itu penting. Jadi saya selalu menekankan, sekarang saya mendidik anak-anak banyak sekali ya Pak ya. ya, Saya mendidik banyak sekali itu peluang, yang penting peluang. Kamu gunakan seperti kalau nggak ada peluang nggak bisa. Nah, peluang seperti itu yang saya manfaatkan Pak. Nah, jadi saya 85 itu saya dulu di Depok Pak, di Jawa Barat, itu semuanya seperti itu. Nah itu jualan apa saja laku Pak. ya, Jualan apa saja laku waktu itu. Karena yang kalau berkaitan dengan tanaman hias ya, saya belum masuk ke sayuran atau buah belum. ya, ya, Tanaman hias, potong lah apa itu juga orang baru seneng-senengnya gitu. Seperti itu peluang seperti itu. Terus lama-lama ya kaya tadi, menurut saya ya, saya udah keliling-keliling dunia juga gitu, udah ya, gobal, itu sudah dapat uang dari situ, sudah keliling-keliling Pak. ya, Rasanya kok ini peluangnya bisa lebih enak. Saya mikirkan malah justru waktu itu umur saya baru 30-an, Pak. ya, Tapi saya belum memikirkan kalau nanti tua gimana ya gitu loh, Pak. Saya nanti tua itu ya, enaknya bertani di mana ya gitu. ya, Saya survei ke 42 kota, Pak. ya, Warga itu saya survei dulu. Besok kalau tua saya enaknya di mana gitu. Bahasa saya ya, gitu. Atau tadi ya, itu enaknya di mana gitu. Ketemu Semarang, Solo, Jogja gitu. Setelah ya, Medan, Makassar kan itu akhirnya ketemu Semarang, Solo, apa Jogja gitu. Akhirnya putuskan saya beli tanah di Semarang, Pak gitu. ya, Tapi ternyata masalah gitu. Akhirnya, oh ya enakan Jogja aja ya. Di Jogja di mana gitu. ya, Jogja kan ada di kabupaten nih. ya, Enaknya di mana? Survei juga lagi gitu. Jadi saya mempersiapkan hidup ini kebiasaan saya mempersiapkan hidup itu tidak sembarangan apa ya, adanya itu. Karena hidup kan cuma sekali. Jadi ya, kalau seandainya 40 gimana? 50 gimana? enam ya, puluh gimana? Itu saya tata gitu. Saya ya, terbiasa seperti itu. Dari kecil, ya, sama orang tua saya, bapak ibu saya diajar seperti itu. Ke depannya kamu jangan mikir masa lalu, udah nggak usah diulang. Tapi ke depannya itu yang kamu harus pikirkan. Saya pikirkan itu, Pak. Jadi saya ya, tahun 2003, satu usia 45-an itu, 40 berapa ya, 40 itu saya pindah ke Jakarta sendiri dulu. Itu ya, bertani di sana dan saya ketemunya tadi bapak tanyakan kenapa di Pakem Sleman, ya ketemunya di situ Pak. ya, Udaranya enak, kemudian airnya itu banyak gitu ya, terus pemandangannya itu indah Pak, pegunungan indah gitu. Wah, kalau bapak ke tempat rumah saya berarti senang sekali Pak, karena apa, ya, enak sekali, semuanya enak sekali itu. Akhirnya ya, saya gitu.
Dan saya berprinsip waktu itu sudah tahu Pak, saya selama ini dapat uang banyak ya waktu itu Ya. jadi kok sekarang itu Hmm. tapi kurang bahagia Pak. Eh, Ternyata uang itu hanya untuk saya sendiri. Rumah, Bapak bisa bayangkan, saya itu punya rumah sampai 7 loh Pak. ya. Kan itu Pak itu. Punya mobil banyak itu Pak itu. Rasanya itu enteng gitu loh Pak. Gambar Ya. gimana gitu. Gitu. Ya. Saya pikirkan bahwa ternyata kalau saya Ya. berbagi, dan waktu itu mendalami, kemudian semakin tua kan semakin religi Pak. Ya. Ya. Bahwa Ya. rezeki kita saya itu bukan saya, yang ngatur rezeki itu Allah gitu Pak. Ya. 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 Jadi walaupun saya apapun juga, kalau Allah dikasih rezeki dia kasih gitu. Atau kalau saya berbagi rezeki, ya Allah akan tambah juga seperti itu gitu. Dan kan hadisnya ada sebenarnya untuk apa seperti ada seperti itu. Akhirnya saya pindah ke Jogja dan mendirikan Sabila Farm itu Pak 2005 itu mendirikan itu, dan niat saya adalah berbagi Pak gitu. Ya. Pak ngalir terus Pak ini. Selama Ya. itu uang udah ngalir terus tuh Pak. Jadi saya bikinnya kayak keran aja, uang udah ngalir Ya. terus aja. Sudah. Oke, Pak, kita teruskan. Sekarang membuat Sabila Farm Ya, menjadi edu agro wisata ya. seluas 11 hektar. Nah, tadi Bapak menceritakan uang mengalir terus. Itu seberapa besar sekarang nilai ekonomisnya? Ini sebelum kepada ekonomi tadi, bahwa kemanfaatan saya bukan di uangnya, Ya, tapi kemanfaatan kemasyarakatan umat ditekankan. ya, ya, Ekonominya bisa diatur Pak. Dan ya, saya lama-lama jadi ngerti, oh ngatur rezeki itu gini ya, bukan bukan minta lagi Pak, ya, ngatur rezeki itu gini loh, gitu, seperti ini gitu. ya, Jadi saya tadi belum selesai tadi bilang bahwa saya akan coba supaya supaya orang itu bisa nyontoh saya dengan mudah. Tadi ya. saya tidak beli tanah Pak, saya tidak Hmm, beli untuk kebun itu saya hanya nyewa aja Pak, gitu. Nyewa dan sudah bikin cash flow segala macam, bahwa untuk sewa tanah itu hanya 3 sampai 5% aja Pak kosnya ya, Pak. Dari itu gitu ya. Dan itu bahasa saya Pak, kalau saya berhenti 3 tahun itu tanah sudah saya bisa saya beli. Bahasa ya, saya seperti itu. ya, Tapi saya tidak mau beli tanah saya. Saya tidak akan, karena Pak, nanti orang akan moyoi saya bahasa itu. ya, Iyalah, Bekun itu kaya kan karena tanahnya luas gitu kan. hmm, Gitu. Kita nggak saya contoh. Kalau saya tanah saya luas, kemudian saya ngasih tahu orang lain, ya iyalah Bapak punya tanah seperti itu, juga harganya 1 hektar 2 miliar, itu ya pasti kaya lah. Gitu. Tapi ini saya jadi sewa tanah kemana-mana saya Pak. Dan saya sewa tanah lebih mahal daripada orang lain terus. Seperti itu gitu. Dan kondisinya yang ini yang Bapak harus tahu ya Pak ya, ya, bahwa saya mencari tanah yang kira-kira marginal Pak, hmm, yang tidak bagus untuk sawah gitu, yang tidak apa gitu, yang terbengkelai gitu ya, itu saya sewa gitu. Tapi dengan syarat asalkan luas gitu kan. Jadi asalkan luas seperti itu, akhirnya saya tahu bahwa saya tidak punya tanah Pak, tapi dengan teknologi yang saya pelajari di ITB maupun di mana segala macam tadi, dan kemudian saya bikin link dengan orang-orang yang punya ilmu, maka saya berani tadi di marginal tadi berani. Tapi Bapak harus tahu ya, tidak langsung sukses ya. ya. Jadi langsung bangkrut juga ada. Jadi langsung bangkrut. Ya, Bangkrutnya itu salah teknologi, Pak. Salah teknologi. Jadi teknologi itu sebetulnya bulat ya. Tapi ya, kalau kita kemudiannya agak di sebelah sisi saja gitu, bulatan ya. yang lain kita tahu gitu, Pak. Nggak tahu, oke. Baik, Ya. itu saya dengan saya. Nah, sekarang tidak hanya berhenti di Jogja, tapi Bapak mulai Aceh sampai Pulau Halmahera kalau nggak salah mengembangkan bisnis ini. Itu seperti apa, Pak? Kerjasama, sewa tanah atau seperti apa? Gini, jadi di awal tadi tahun 2005 itu saya mulai dengan kesalahan-kesalahan dan juga Ya, kekeliruan gitu ya. ya, Dan saya dapatkan dengan kesalahan tadi dapat dapat nilai bahwa ini saya bertani ada yang salah. hmm, Seperti itu masukan itu akhirnya benar Pak. Jadi setelah 3 tahun itu jadi benar, ya, ya. Kemudian saya membuka akses untuk tadi Bapak tanya di awal tadi kan ya, agrowisata. Jadi ya, ini produksi agronya sudah, agronya sudah ya Pak ya. Terus kemudian edunya saya terapkan Pak.
Hmm. Saya kedatangan banyak orang, gimana kok buah naganya? Waktu itu Pak, buah naga kami bagus sekali Pak, Ya. bagus sekali, banyak banyak gitu ya. Dan Bapak ini yang perlu juga ditanyakan, kenapa saya bisa kaya? Karena buah naga tadi itu Bapak waktu tahun 2008 waktu itu, Ya. itu buah naga saya jual 35.000 Pak. Ya. Sementara jeruk sekilo 5.000, mangga sekilo 5.000. Ya. Jadi 7 gitu Pak. Ya, baik Pak. Sebelum dilanjutkan Pak, itu kan dulu mula-mula buah naga itu putih Pak. Ya, Kemudian sekarang jadi merah. Itu yang putih sudah nggak ada atau seperti apa? bukan Pak, warna putih, kuning itu hanya varietas baru Pak. Nanti akan Oh. bawa buah. Justru itu, waktu itu buah naga itu justru malah tidak putih Pak. Waktu itu Eh, dia buah naga itu merah, gitu ya. hmm, Sementara buah naga putih memang iya ada, tapi nggak laku Pak, kurang laku hmm, gitu loh. Saya hmm, ngambil di situ bahwa pasar itu bisa kita create gitu loh. ya, Jadi saya ambil buah naga putih malahan Pak, tidak ya, merah. Orang ya, datang mesti ngomong, loh, ini buah naga putih nggak enak ini. Oh, dicoba dulu. Kan saya udah punya ilmu, Pak. ya, Bagaimana buah naga itu enak gitu. ya, Jadi yang itu, orang begitu makan itu, loh, ini kok buah naga enak sekali gitu. ya, Seperti itu. Datang tuh akhirnya terkenal buah naga putih gitu. Dan harganya mahal. Dua kali ya, lipat, Pak. ya, Gitu. Mungkin pasar. ya, Produk saya hanya kosnya hanya 5.000, Pak. Kosnya hmm, hanya 5.000 per kilo. Saya jual 35.000, Pak. ya, Nggak ada yang protes, tidak ada yang protes kan, nggak ada HET, nggak ada. Jadi buat itu sekarang apalagi yang sekarang ini Pak, kan juga pameran di Bern, di Jerman, di Bern, Pak, itu buah naga itu di dunia sudah warnanya sudah nano-nano Pak, sudah banyak sekali hmm, materinya, dan teknologinya bagus itu. Sementara di Indonesia ketinggalan Pak, ya, Indonesia ketinggalan. Kami mau masukkan benih dari luar nggak bisa, nggak boleh, nggak bisa, oh, nggak ya, bisa ya, seperti itu. Kita ya, memproduksi ya. yang tidak. Baik, Jadi dilanjutkan tadi Pak, yang mengembang ke seluruh Indonesia tadi Pak. tadi saya awali dengan edukasi dulu Pak. Ya, Edukasi kan itu kan kan baru marak-marak proyek apa tuh outbound segala macam kan, orang dari Aceh, dari Kalimantan, dari Jawa Barat, Jawa Timur, dari Bali kan datang ke tempat saya Pak untuk ya, outbound lihat bunga tapi itu kan, tapi tak kasih edukasi Pak, jadi edukasi pelatihan seperti itu, hmm, pelatihan itu. Kemudian kan bisa lihat agrowisatanya Pak, wisatanya di situ enak, termasuk cooking cooking Pak, cooking class Pak. Jadi hmm, masak buah naga jadi apa? Ini bagaimana hmm, kalau jadi apa? Itu kalau seluruh bagian maksudnya itu jadi agrowisata. Jadi seperti itu. Dan itu Pak, ini kata kuncinya buat teman-teman yang melihat ini ya Pak. Kata kuncinya bahwa satu produk, satu buah naga itu bisa saya jual 3-4 kali Pak. Satu hmm, agrowisatanya budidayanya bayar Pak. Jadi hmm, untuk budidaya tadi itu hmm, bayar di situ dengan seperti ya. Kedua pelatihan Pak, bayar ya, gitu. ya, Kemudian kita memetik buah Pak, wisata di situ bayar. hmm, Kemudian memetik buah bayar lagi gitu Pak. ya, Kalau misalnya saya jual buah naga itu 35.000 sekilo, ya, tapi kalau petik jadinya 50.000 Pak. Jadi hmm, kan ada biayanya edukasi tuh Pak, ya, ada ya, biayanya ya, Pak. Itu ya, malah bayarnya kadang 50.000 Pak gitu. ya, Dan orang Pak, kenapa? ya, Saya bagi satu ilmu saya tambah-tambah gitu ya, keluar dari konsumen tadi. Kedua, saya mengedukasi mereka itu konsumen saya, ya, konsumen saya. Jadi saya sekarang jual buah naganya 50.000 Pak saya Pak. Itu mereka mau. Sementara di luar cuma 20.000-an Pak, 30 ya, ribu. Kan mereka udah lihat saya, udah percaya omongan saya gitu Pak. ya, Itu ya, kepada setahunnya saya sekitar 4.000 sampai 5.000 orang yang saya latih, pemuda-pemuda itu milenial seperti tadi Bu. Nah, dari tadi ada yang dari Aceh, dari mana itu akhirnya bilang, "Mbok kamu tanam di Aceh, mbok kamu tanam di Riau, mbok kamu tanam di Lampung gitu ya." Dan itu terus gimana? Saya nanti pasarnya gimana? Saya yang beli ngomong gitu. Padahal tidak perlu seperti itu. Tadi tidak agregasi, akhirnya mereka juga bisa jualan dengan harga yang bagus. Ya. Dan kopi paste usaha saya Pak, saya bilang Pak. hmm, Jadi mereka juga ada agrowisata, ada edunya, ada ya, wisatanya. Itu saya transfer teknologinya Pak ke dalam ya, seperti itu. Dan saya bilang kalau kamu tiba-tiba namanya itu misalnya
tani maju, apa kebun apa indah indah sekali gitu, itu kamu akan kehilangan induk, sulit. Tapi kalau kamu nama-nama dengan Sabila Farm kan sudah terkenal. Kamu Hmm. gunakannya Sabila. Sabila itu sebenarnya sarana belajar ilmu Allah, Pak. Ya, Sabila sarana belajar ilmu Allah gitu. iya, Jadi kamu ganti yang lain seperti itu gitu. Kebetulan anak saya yang kecil wanita iya, namanya Sabila. iya, Nah ini kemudian apa? Oke Aceh, kamu pakai Sabime, ya Pak. iya, Riau, Kediri, iya. Lampung, Sabina, gitu. Sampai kepada di Pulau Kambangan, Pak. Hmm. Jadi Sabinusa, dan semua pakai Sabisa di Bogor. Gitu. Iya, Jadi Sabi tadi apa? Ini dengan Sabila apanya? Oh, kita sama sister company seperti itu. iya, Harganya sama kita, Pak. Mereka suruh jual ya 40-an, gitu, Pak. iya, Tidak jualan 10.000 bukan. iya, Karena udah masuk edukasi dan pengaruh sihir dari Buah iya, Naga. iya. Jadi, Jadi, jadi sudah nyebar sampai Halmahera, Pak. iya, Halmahera seperti itu. Sebenarnya di Papua juga banyak, Pak, dengan iya, seperti itu. iya. Tapi mereka bikin sendiri. Jadi itu tidak ada hubungan bisnisnya, tidak ada, Pak ya? Hubungannya ilmu, Pak. Dan Hubungan mereka, ilmu ya. jadi setiap saat HP saya ini ditanya-tanyain, Pak. Iya, Gimana kalau gimana gini penyakitnya gimana gini? Saya sering sekali menjawab, Pak. iya, Karena itu kan adalah saya ini mengasih tahu iya, ilmu gitu. iya, Saya. Jadi iya, kan hubungannya adalah hubungan secara keilmuan, Pak. iya. Tapi bisnis tidak. Tapi Nah, waktu mereka menetap kebun, biasanya ada saya, Pak. Tugas macht dies mit uns, ja, laksanakan selalu. sekarang mengenai pasar, Pak, bagaimana Bapak apa itu mengembangkan pasar ini? Kalau produknya banyak sekali, kemana? Produk saya itu kekurangan, Pak. Jadi Oh, kekurangan itu, dan sekarang saya juga harus di luar Jawa, itu nanti yang kebunnya sampai saya harapkan sampai kemarin sudah kerja sampai jalan sekitar 10. Pasar menganga, Pak. oh, Asal buah kita ini berkualitas, Pak. ya, Dan orang Indonesia itu mudah sekali, gitu. Mudah sekali apa di kalau orang Jawa itu mau dibujui gitu ya. ya, Tapi dia tidak dibujui, dikasih tahu loh. Ini buah naga sabtu ini enak banget loh. Ada aromnya loh, ada ya, baunya itu enak gitu ya. Manisnya enak sekali loh seperti itu loh. ya, Dan ini berkhasiat seperti itu loh. Orang mau seperti itu, Pak. ya, Pasar, tapi yang pasar saya bidikannya bukan yang maaf ya Pak ya. Orang yang cuma pegang uang 10.000 itu bukan. ya, Jadi orang yang they have gitu, ya. Dia ya, butuh buah yang berkualitas dan pengen tahu petaninya kayak apa, kebunnya kayak apa. Gitu. Dia kalau kontak mudah nggak? Kalau ada keluhan dijamin tidak. Kalau ternyata saya ngirim ternyata buahnya tidak ya, bagus, ganti seperti itu. 100% ganti cepat seperti itu Pak. Nah itu orang butuh itu. Gitu. Orang Indonesia itu banyak uang, tapi ya, butuh orang yang believing. Siapa petani yang believing tadi? Tentu saya bertani dengan hati itu salah satunya dengan seperti itu. Kedua Pak, buah naga saya ini kualitasnya internasional, Pak. ya, Saya udah di Berlin berapa kali ya, di ya, Jerman, itu sekarang di Hongkong, di Hongkong, di Bangkok, di mana di Yordania segala macam itu buah saya itu bagus, Pak. Tinggal ya, ngembang aja sekarang gitu. Tinggal ya. ngembang aja seperti itu. Tapi saya pengennya ngembangkan bukan saya saja. Gitu. Oh. Saya orang, ayo kaya. Jadi sampai sekarang sudah ekspor atau belum, Bapak? Saya nggak ada barang, Pak. Kalau Oh, ekspor Bapak, saya nggak ada barang. ya, Jumlah kebun saya nggak cukup, Pak. Ini ya, mau tadi saya bilang, saya kalau saya punya 16 buyer di Eropa, Pak. Itu satu buyer itu mengendaki 1 minggu 2 kontainer, Pak. Artinya ya, saya harus punya 300 hektar, gitu, Pak. Di mana? Kalau saya di Vietnam, petani disokong pemerintah. Di ya. Thailand, disokong pemerintah. Oh. Di Indonesia, siapa yang nyokong? Siapa yang nyokong? Iya, iya, Tapi iya, iya. Ya, ngajar, bikin laporan, diseminarkan itu nggak ada actionnya. Sementara ya, saya belajar di Vietnam, belajar itu, wah orang kayak saya ini dicari-cari pemerintah, Pak, ya, untuk dikasih tanah, kamu didik seperti itu, gitu ya. Nanti BRI-nya masuk, itu dananya itu ya, seperti itu. Kamu nggak usah mikir, kamu yang mikirkan, gitu. Tapi di Indonesia kita nyari sendiri sana gitu, ya, dan digusur, kerjasama ya, dengan perkebunan-perkebunan juga bisa, mereka ya. membebani kita. Gitu.
Nah, sekarang pertanyaan saya, Pak, itu kan menarik, tetapi bagaimana cara merangsang dan mendidik generasi muda? Karena semua mengesankan bahwa anak-anak muda ini agak enggan untuk terjun di pertanian. Sebetulnya mereka yang penting nih Pak, orang Indonesia itu paternalis Pak. Artinya Hmm. ada contoh ya, ada contoh, kemudian mudah dihubungi, mereka itu curhat bisa, atau kita mendeteksi masalah-masalah mereka Pak. Anak muda Ya, kan nggak ngerti masalahnya itu apa, kita yang menanyakan ya, mereka. Maka itu saya sering keliling motivasi Pak. ya. Sering motivasi perguruan-perguruan tinggi, kita juga mengadakan Hmm. kerjasama. Saya itu juga ngajar Pak, di perguruan Hmm. tinggi gitu ya. Sebagai dosen terbang lah sama-sama itu, motivasi Ya, mereka bahwa bertani itu mudah, ya, bertani itu cepat jadi kaya, seperti itu. ya, Caranya gimana? Contoh aku kayak gini, ya, kan syaratnya memang ada syarat Pak. Biasanya mereka harus datang ke tempat saya Pak. ya, Lihat bahannya, tidak ya, hanya kayak ini nggak bisa. ya. Nanti salah. Saya pernah didik orang lewat lewat video kayak gini nih, dikiranya buah naga itu nanamnya dari atas tiang gitu. Oh, ternyata dari tanah juga loh. Nah itu tanahnya yang bagaimana sebetulnya. Jadi saya mendidik milenial tadi Pak, tadi saya bilang kan 4.000 sampai 5.000 orang Ya. yang kita didik Pak itu ya. Itu luar biasa Pak, luar biasa. Dan kenapa saya milih buah naga Pak? Buah naga itu 1 tahun udah berbuah Pak. Oh, Bisa untuk 25 tahun gitu Pak. Seperti itu gitu. ya, Seperti ya, itu. ya, Dan itu ya, sudah menguntungkan Pak. ya. Jadi orang yang dulu repot dengan pasarnya tak didik seperti itu, pasarnya gini loh, mudah sekali loh. Kamu gini Oh, ya, waktu umur panen gini ya, kamu budaya kayak gini ya, waktu memeliharanya kayak gini ya, waktu panennya kayak gini ya, terus kamu di mana? baik. Oh saya dan hubungi si itu, hubungi kalau oh, kamu di mana di Makassar, hubungi si itu, oh saya di Bogor, hubungi si itu, dia butuh itu pemasaran Jaringan. seperti itu. Juga yang tidak kalah menarik adalah Bapak berhasil menanam buah naga itu di tanah-tanah yang tergolong tandus. Ya. Itu seperti apa, Pak? Itu kan banyak sekali tanah-tanah terbengkelai bekas tambang itu kalau bisa dimanfaatkan. Jadi gini Pak, itulah salah satunya kenapa saya dapat dokter tadi kan jangka panjang Pak. Tadi di Ya, awal kan saya bilang bahwa Sabila Farm itu tidak punya tanah. ya, Dan saya ingin menyewa tanah itu yang marginal, Pak. Karena saya ahli tanah, Pak. ya, Saya dulu alumnus ilmu tanah IPB itu praktek di lapangan ini seperti itu. Jadi tanah-tanah marginal itu sebetulnya kalau kita kelola dengan bagus, butuh punya nilai positif, Pak. Karena misalnya kan tanahnya tandus, terjal, berlereng gitu ya, Pak ya. ya, Seperti itu gitu ya. Itu kalau kita bikin wisata kan bagus, Pak. Tapi kalau tanahnya datar kayak lapangan sepak bola kan ya gitu-gitu aja gitu kan. ya, Jadi satu itu indah gitu. Termasuk ada ada 4 Pak, Bapak Pak catat ya Pak ya. Ada ya. 4 lahan tandus Pak. Yang satu lahan kering Pak, tidak ada Hmm. pengairan itu Oh, kita bisa ya satu itu ya, lahan ya, ya, kering gitu ya. Kedua lahan kars Pak. Lahan kars itu yang batu-batu Pak, Gunung itu Pak. ya, Itu ada 16,3 juta hektar ya, Pak. ya, Lahan kars Pak. ya, Belum ditempatkan. Ada 16,3 juta hektar loh Pak. Kalau ya. itu jadikan buah naga, kita kuasai dunia. 1 juta aja udah luar biasa. Seperti itu. Yang ketiga lahan gambut, Pak. Lahan Hmm. gambut. Nah itu kita sering sering bicara, wah gambut kalau ditanam nanti urusakin lingkungan nih. Kita Ya, tuh sering isu-isu kayak gitu loh, Pak. ya, 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 Nggak miskin, tapi ya, nggak punya duit, tapi mengisukan kayak gitu. Padahal ya, ditanam ya nggak apa-apa. Kalau teknologi caranya benar, nggak merusak. ya. Bagus. Jadi gambut. Ya. Yang keempatnya bekas tambang, Pak. Ah, Banyak bekas tambang seperti itu kan. Lah, itulah saya kemana-mana di ini, Pak. ya, Kemana-mana itu, gitu waktunya, gitu. Tambang bagus. Jadi kalau tanah kamu merah, bagus. Hitam, bagus. Gitu. Dan tanah kamu gambut, bagus. ya. Batu, bagus. Tanah sapi pasir, bagus. Banyak nggak bagus apa, Pak? Kalau kamu cuma tanya, tanya, nggak bertani, itu nggak. Pak, ini menarik Pak. Saya udah bertahun-tahun mencari solusi ya. Saya punya tanah di Blora Pak, Ya, kering. Jadi itu tidak tergantung air kalau begitu Pak. ada semua eh, air adalah sumber kehidupan, Pak. Ya. Ya. Cuma cara memanennya yang gimana itu yang kita harus tahu gitu. Nah.
tanah-tanah kasat yang berbatuan tadi itu airnya dari mana gitu ya. Tapi kan Ya, kita tahu banyak gitu Pak. Nah itu ya. belajar ke saya gitu loh Pak. Iya, iya, iya. Oh, kalau itu bisa dong. Oh, oh, tanah di Melambo itu jelek kan ya Pak. Oke bisa dong, bisa. Kalau di Lampung ada yang jelek bisa. Riau itu batu-batuan, oh bisa. Terus di Pontianak gambut, oh bisa, saya bilang gitu. Ya nggak Ya. bisa Pak. Kamu tanya-tanya aja nggak pernah praktek gitu. Nah, Nah, tadi Bapak mengatakan bahwa ada juga wisata cooking tadi. Itu buah naga itu bisa diolah jadi apa, Pak? wah banyak sekali Pak. Ya. Ketinggalan Pak. Bapak Ya. tahu nggak, kalau Filipina itu udah bisa bikin 100 turunannya Pak. Oh, Jadi puding, ya, badisi, ya, ya. permen. Ya. Wong, batangnya itu bisa jadi permen ya Pak. Batang Oh, permen seperti ya. itu. Iya, Bisa iya, Pak. iya. Ya ini di Bangkok juga ketemu orang-orang itu. Itu di Iya, Bangkok itu, yang Vietnam Pak, itu satu deret petani-petani itu ada gitu. Kemudian setelah Malaysia, iya, sederet itu ada. Thailand, sederet itu. iya, Indonesia nggak ada, nggak ada. iya, iya. Pameran nggak ada. Iya, Pak, yang menarik itu kan buah naga itu menurut saya baru mulai berkembang di atas tahun 80-an karena saya makan buah naga pertama itu dari Vietnam, Pak. Ya. Indonesia belum ada waktu itu. Jadi waktu itu kalau di pertaniannya kita tahun 2000-an berkembangnya Pak. Ya, Danaganya tahun 85 udah ada. Waktu ya, tahun 85 saya mulai bertani itu, ini buah kok mahal sekali Pak. Waktu itu harga kita import ngomongnya dari Hong Kong. Waktu iya, saya percaya aja. Ternyata dari Vietnam Pak, atau iya, Thailand itu iya, harga 1.000 Pak. Jadi waktu itu jeruk sekilonya sekitar 3.000 5.000. Itu iya. bukan 80.000 dan tak makan nggak enak gitu. Tidak makan nggak enak. Iya, Itu yang menginspirasi saya Pak. Saya pasti bisa ini. iya. Saya alumni IPB pasti bisa bertani. Nah, sekarang kita kembali ke IPB, Pak. Kan Ya, alumni IPB sendiri yang sebagian tidak terjun ke pertanian, Pak. Tapi juga nggak apa-apa karena sukses juga di tempat-tempat yang lain. Jadi ya. menurut Bapak yang ideal seperti apa? Jadi tergantung visi mereka Pak, dalam hidup Pak. Ya, Seperti saya kemarin kan saya pernah ngomong kan, saya pertama ya, kali juga saya kerja 3 tahun ya, Pak, di PNS ya, kan, visi ya, saya gini, ternyata ini lambat banget ya, kan seperti itu kan, saya harus ya, jadi direktur nanti jadi dirjen itu, iya, wah iya, sudah ketuaan, saya kapan nikmati dunia gitu kan, iya, gitu. iya, iya, Petani visi saya cepat sekali seperti itu. Mereka monggo saja mau diperbankan kan, banyak kan nggak ada 1% kali yang jadi petani ya di IPB ya, tapi ya adalah ya yang seperti itu. Gitu. Dan mereka punya visi seperti itu dan sukses, sukses menurut mereka. Tapi ya, yang sedangkan Pak, mereka dulu dari dirjen, direktur teman-teman saya itu udah pada pensiun gitu ya. ya. Sekarang sebenarnya buka WA group, buka Facebook itu saya tidak gitu. Iya, iya, iya. Karena itu yang menyenangkan Pak, menyenangkan buat saya gitu. Jadi saya merasa sadar dan selalu menginspirasi banyak orang itu tujuan hidup saya. Orang orang tua saya, cita-cita saya dulu harus bermanfaat seperti itu bagus. Jadi teman-teman saya mau bicara jadi apa silakan saja. Visinya apa saja. Karena apa? Pertanian itu bukan karena tergantung alumni PB, Pak. Pertanian Ya. bukan tergantung itu. Tapi kita bisa maju kalau kita mendrive banyak orang yang kira-kira berjiwa ke pertanian seperti itu, maka pangan Indonesia bisa. Terakhir Pak Gun, sekarang apa yang bisa Bapak harapkan ya, atau bahkan memberi saran baik kepada institusi IPB sendiri, kepada para alumni yang lain, terutama pada mereka yang masih belajar, Pak. Ini Ya, menurut Bapak sebaiknya seperti apa? ya. Yang pertama saya dengan IPB selalu konektivitas, Pak. Jadi Ya, saya sejak lulus 82 sampai sekarang tanda kutipnya, Kak, bagaimana saya bisa bermanfaat buat IPB, ya, khususnya untuk mahasiswanya. Jadi saya udah gitu, Pak. Jadi orang waktu saya belum kaya pun saya sudah berani gitu ya datangin ya, mereka. Gitu. Karena nggak bisa kalau orang Jawa bilang
piting tresno jarane saka kulino, Pak. Gitu. Iya, iya. IB itu sumber apa-apanya, gitu. Sumber apa-apa, semuanya ada di situ. Gitu. Saya alumni jadi lebih mudah gitu. Kenapa saya kok nggak ke UGM, kok kenapa nggak Undip? Nah, yang saya alumni di situ, udah kenal mereka, karena tumbuh dengan bersama mereka, gitu ya. Dan saya manfaatkan Pak ilmunya, jaringnya, dengannya, seperti itu. Dan itu sangat sangat bagus. Maka kepada generasi muda, saya selalu menekankan, kamu itu dekatlah IPB. Kalau kamu di IPB, dekat IPB. Kamu nggak tahu apa, kan IPB nggak mungkin minta bantuan kamu, minta uang kan nggak mungkin, Pak. Iya, iya. Ada nggak alumni yang bisa menerapkan ilmu saya di sini? Jadi senang sekali seperti itu. Jadi dekati aja tuh CPB. Ada LPPM, ada dosennya, apa itu, syukur-syukur dapat nanti dapat proyek dari mereka seperti itu. Begitu Pak, dekati dulu Pak. Ngerti IPB, karena sumber ilmu. Kalau kamu ingin bahagia di dunia, gunakanlah ilmu. Kalau kamu ingin bahagia di akhirat, gunakanlah ilmu. Kalau kamu ingin kedua-duanya, gunakanlah ilmu. Ilmunya ada di perguruan tinggi, Pak. Bukan di pemerintah. Bukan itu. Iya, Itu perguruan tinggi. Saya menekankan pada itu. Petani, kalau kita dekat dengan perguruan tinggi. iya. Itu tadi. Kedua, mahasiswa saya drive seperti itu, Pak. Kamu contoh saya. Dengan petani yang tidak punya lahan, ya, tidak punya lahan seperti itu, tapi keinginan jadi kaya tadi, syaratnya harus orang pengen jadi kaya, Pak. Kalau Hmm. orang nggak pengen kaya, nggak bisa. Jadi untuk maju harus Iya, 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 iya. kamu pengen apa? Wah, aku mau beli Alphard, oh boleh, seperti itu apa gitu. Dan aku selalu motivasi seperti itu, Pak. Iya, Dan menanyakan, Pak, kamu sudah punya apa? Kamu sudah rumahnya di mana? Itu saya tanyakan yang dulu saya didik 20 tahun yang lalu, saya tanyakan seperti itu, Pak. iya, Kan mereka termotivasi. Nah, ini penting, Pak. Materi, iya. Pak. Anak muda kan iya, seperti itu. Tapi kalau sudah seperti situasi saya kan harus berbagi seperti itu, Pak. iya. Jadi saya inginkan pada generasi muda, bertanilah. Karena kalau ingin cepat kaya, bertani. Kalau ingin cepat kaya, bertani. Kenapa? Tani itu indah. Bertani itu cepat kaya. Ya. Dan kamu cepat juga berbagi. Jangan takut berbagi. Rezeki Allah yang atur. Luar biasa sekali motivasi yang diberikan oleh Bapak Dr. Insinyur Muhammad Gunung Sutopo yang sering dipanggil Pak Degun, yang sangat luar biasa, pendiri Sabila Farm, yang pengalamannya sudah dibagikan, motivasinya sudah diberikan. Jadilah orang kaya dengan bertani. Sekali lagi terima kasih Pak, sukses terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jebret, jebret, jebret. Jebret, jebret, jebret. Terima kasih Pak.